Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bersama saya Teddy Dian Pradana dalam mata kuliah ergonomi. Mana hari ini saya akan coba menyampaikan tentang pengantar atau introduction dari ergonomi. Ya, ini adalah pembahasan kita di sesi permulaan terkait dengan ergonomi, di mana mata kuliah ini akan dibahas lebih lanjut di semester berikutnya tentang eh, aplikasi ergonomi, yang itu yang mungkin membahas lebih detail terkait dengan pembahasan kita kali ini. Oke, baik. Sebagai pengantar ergonomi ini, saya mendeskripsikan terlebih dahulu terkait dengan mata kuliah kita. Oke, dalam mata kuliah ergonomi ini, kita akan membahas tentang prinsip ergonomi, khususnya yang berkaitan dengan faktor manusia, atau yang kita kenal dengan istilah human factor. Kemudian konsep dasar dari ergonomi yaitu fitting the job to the man, ya, kesesuaian antara pekerjaan dengan pekerjanya. Selanjutnya ada tujuan dan ruang lingkup dari ergonomi, risiko ergonomi dalam masalah ketiga, perkembangan ergonomi, mulai dari perkenalan ergonomi ketika revolusi industri sampai perkembangan pada industri 4.0 seperti sekarang ini. Kemudian bagaimana penerapan ergonomi dalam lingkungan kerja. Oke, itu sebagai deskripsi singkat terkait dengan mata kuliah kita. Nah, tujuan pembelajarannya yang secara umum mahasiswa dapat memahami konsep dasar ergonomi serta bagaimana penerapan ergonomi itu sendiri dalam lingkungan pekerjaan. Jelas tujuan akhirnya adalah peningkatan produktivitas dari pekerjanya. Ya, kita mulai dari definisi di mana ergonomi merupakan faktor yang melihat dari aspek pekerja atau manusia atau human factor. Nah, dalam istilah ini, ergonomi merupakan suatu ilmu yang membahas tentang kelebihan dan keterbatasan manusia secara sistematis dan memanfaatkan data-data tersebut untuk tujuan perancangan teknik sehingga dapat tercipta sistem lingkungan kerja yang lebih sesuai dengan manusia. Jadi secara ilmu bahwa kita melihat manusia berdasarkan kelebihan dan keterbatasannya. Di mana dengan kelebihan manusia kita bisa membuat perancangan yang sesuai dengan kelebihan manusia serta melihat keterbatasan untuk diatasi dengan sistem perancangan teknik ya, sehingga dari data-data kelebihan dan keterbatasan tersebut, lingkungan kerja lebih sesuai dengan pekerja atau manusianya. Nah, ini adalah definisi dasar dari ergonomi. Nah, berdasarkan review globalnya, ergonomi itu berasal dari dua kata, yaitu ergon dan nomos. Ergon artinya kerja, nomos artinya pengetahuan. Nah, secara umum, ergonomi membahas tentang aspek manusia ditinjau dari lingkungan kerjanya, baik itu secara anatomi, fisiologi, psikologi, engineering, manajemen, dan desain perancangan untuk mendapatkan suasana kerja yang sesuai dengan manusianya. Nah, dalam penerapan ergonomi di lingkungan kerja ada dua yang bisa kita terapkan, yaitu rancang bangun atau desain, dan rancang ulang atau redesign. Rancang bangun itu adalah kita membuat suatu inovasi, sesuatu yang baru, baik itu alat maupun sistem kerja. Sedangkan rancang ulang itu memperbaiki dari desain yang sudah ada sebelumnya untuk ditingkatkan kembali optimalisasi penggunaannya oleh pekerjanya. Nah, penerapannya dalam desain pekerjaan pada suatu organisasi dapat berupa yang pertama penentuan jam istirahat, kita membuat pergantian shift kerja, variasi jenis pekerjaan, dan lain seterusnya. Jadi, tidak hanya bicara tentang peralatan saja, tapi juga bicara tentang sistem pekerjaan, ya, baik itu penentuan jam, pergantian shift, variasi pekerjaan, dan lain seterusnya. Termasuk juga sistem penggajian dan perlindungan dari sisi jaminan kesehatan ya untuk pekerja. Itu sebagian dari penerapan ergonomi dalam desain pekerjaan di suatu organisasi.
Oke, ya selanjutnya ruang lingkup aplikasinya dalam bentuk apa saja. Nah, dalam ruang lingkup tadi kita sudah bahas ada dua, ada desain dan redesign. Desain atau redesign perkakas atau peralatan kerja atau yang kita kenal dengan istilah tools itu dapat berupa bagaimana kita merancang bangku kerja yang sesuai, kursi yang lebih ergonomis, peralatan pengendali atau kontrol dan lain seterusnya. Itu adalah bentuk desain atau redesign perkakas atau tools kerja. Yang kedua adalah desain pekerjaan pada organisasi. Tadi saya sudah jelaskan, nah itu waktu istirahat, pembagian shift, variasi kerja, dan lain seterusnya. Desain sistem kerja dapat mengurangi rasa nyeri, ngilu terhadap sistem kerangka dan otot manusia. Kelelahan, ketidaknyamanan visual, dan postur tubuh itu juga dapat mempengaruhi produktivitas pekerja dalam melakukan pekerjaannya. Oleh karena itu, untuk menghindari ataupun mengurangi rasa nyeri dan ngilu pada sistem rangka dan otot serta kelelahan tadi, perlu dipertimbangkan aspek kenyamanan baik itu visual maupun postur tubuhnya. Nah, selanjutnya desain dan evaluasi produk. Ya, jadi tidak hanya bicara tentang sistem, kemudian organisasi dan peralatan, tapi juga bisa berupa evaluasi terhadap produknya. Ini tujuannya untuk memberikan rasa aman dan nyaman terhadap para pemakainya. Nah, sebagai contoh sederhana saja, misalnya penggunaan sikat gigi. Nah, sikat gigi desain awalnya tidak seperti yang sekarang kita gunakan. Yang sekarang kita gunakan itu merupakan suatu bentuk inovasi memperbaiki ataupun membuat redesign rancang ulang sikat gigi yang lebih ergonomis, mulai dari keamanan gripnya, pegangan, kemudian bulu sikatnya, kemudian juga desain ujung dari sikat gigi itu sendiri lebih didesain untuk kenyamanan dan keamanan penggunanya. Itu sebagai salah satu bentuk evaluasi dari produk yang digunakan. Oke, selanjutnya bagaimana perkembangan dari ergonomi itu sendiri. Nah, ergonomi pertama kali disosialisasikan sebagai bidang ilmu itu pada tahun 1949. Nah, beberapa kejadian terkait dengan perkembangan ergonomi mulai dari pada tahun 1831 ya di Inggris, ini membahas tentang bagaimana postur tubuh manusia pada saat bekerja berhubungan dengan kesehatan kerjanya. Eee, Trakrah juga menyebutkan di sini bahwa pencahayaan, ventilasi, dan temperatur lingkungan kerja itu mempengaruhi produktivitas dari pekerja. Kemudian bicara tentang pembebanan kerja, jam kerja, gerakan yang berulang-ulang itu juga sudah dibahas pada zaman itu. Nah, kemudian bagaimana perkembangan selanjutnya? Perkembangan selanjutnya menurut Taylor tahun 1898 ini sudah menemukan metode ilmiah menentukan cara terbaik dalam melakukan pekerjaan. Jadi di tahun itu sudah membuat perancangan ya ataupun mengajukan cara kerja yang lebih optimal pada pekerja agar terhindar dari kelelahan akibat kerja. Nah, konsep ergonomi dan manajemen modern sudah digunakan ya pada zaman itu. Nah, kemudian dilanjutkan oleh Gilbert 1911 ini sudah mengoptimalisasi metode kerja dalam analisa gerakan. Kemudian melakukan motion study, posisi membungkuk ya dapat diatasi dengan meja yang bisa dinaikkan dan diturunkan atau adjustable. Jadi dalam tahun tersebut itu sudah membuat bagaimana bagaimana perancangan perkakas kerja yang disesuaikan dengan postur kita. Nah, selanjutnya dalam pengantar ergonomi ini sendiri, keuntungan apa saja yang kita dapatkan dari penerapan ergonomi di lingkungan kerja? Nah, yang pertama, jelas kita dapat menurunkan tingkat resiko terjadinya cedera atau risk of injury. Nah, ini yang menjadi fokus awal, di mana ketika risiko cedera itu tinggi, otomatis nanti akan berdampak pada produktivitas kerja. Ketika banyak yang mengalami cedera, maka proses produksi bisa terhambat. Nah, selanjutnya meningkatkan produktivitas kerja. Nah, kalau risiko cedera sudah diturunkan, otomatis akan berdampak pada peningkatan produktivitas dari pekerjanya. Terus selanjutnya adalah ketika produktivitas kerja itu meningkat, maka harapannya terhadap
peningkatan kualitas dan efisiensi waktu itu jauh lebih, dioptimalkan. Nah ini, keuntungan yang ketiga. Nah yang keempat, ini dapat mengurangi waktu kerja yang hilang. Jadi sedikit sekali keluhan-keluhan yang dialami oleh pekerja, tidak ada yang mengalami, sakit akibat pekerjaan sehingga hari kerjanya juga menjadi optimal. Nah, itu adalah keuntungan dari, penerapan ergonomi di dalam lingkungan kerja. Nah, sekarang bagaimana prinsip dari ergonomi itu sendiri? Nah, yang pertama ergonomi didesain untuk manusia. Jadi karena pekerja kita adalah, manusia di sini, makanya didesain, sesuai dengan kebutuhan manusia. Selanjutnya disesuaikan dengan pekerjaan. Yang pertama, kenapa itu harus disesuaikan? Yang pertama alasannya karena manusia itu berbeda. Tidak semua manusia memiliki tinggi yang sama, berat bobot tubuh yang sama, pengetahuan yang sama, dan seterusnya. Jadi, untuk mengatasi perbedaan itu, maka perlu didesain eee peralatan maupun sistem kerja yang dapat disesuaikan pada masing-masing ataupun pada semua, pekerja tadi. Nah, selanjutnya people have limitation atau, manusia itu memiliki keterbatasan. Nah, kita memiliki keterbatasan daya jangkau, daya ingat, kekuatan, dan lain seterusnya. Sehingga untuk mengatasi keterbatasan tersebut perlu didesain, perlu disesuaikan agar kita bisa mengatasi semuanya. Sebagai contoh misalnya tadi daya jangkau. Nah, untuk tempat-tempat yang tinggi, peralatan yang menggunakan yang disimpan di tempat yang tinggi untuk memudahkan daya jangkaunya kita bisa menggunakan, sistem remote tanpa harus, menggunakan, tombol secara manual. Nah, itu sebagai contoh ya, bagaimana penerapan, desain ergonomi untuk membatasi keterbatasan. Nah, sebagai contoh juga, mobil didesain bisa dimajukan, bisa dimundurkan kursinya untuk, menyesuaikan bahwa tidak semua orang memiliki tinggi yang sama. Jadi untuk memudahkan dalam mengendara, maka kursi mobil dapat dimajukan dan dapat dimundurkan. Nah, selanjutnya adalah faktor usia. Faktor usia ini juga mempengaruhi di mana, semakin, bertambah usia seseorang maka, daya kemampuan tubuhnya itu juga semakin berkurang sehingga, perlu, didesain, sedemikian rupa untuk menyesuaikan, dari faktor usia tersebut. Nah, selanjutnya adalah kita menerapkan multidisiplin ilmu untuk mengatasi berbagai macam permasalahan tadi, untuk melakukan evaluasi penilaian kelebihan maupun, keterbatasan dari manusia. Sehingga kita membutuhkan multidisiplin ilmu seperti matematika untuk perhitungan, fisika, kimia, dan seterusnya. Itu diperlukan untuk mengatasi permasalahan yang, kita hadapi tadi. Nah, pondasi dasarnya dari ergonomi ini adalah terkait dengan karakteristik karakteristik fungsional dari manusia, seperti kemampuan penginderaan, respon, daya ingat, posisi optimum pada tangan dan kaki, dan lain-lain. Nah, itu, karakteristik dari fungsional manusia. Kemudian ergonomi membutuhkan pemahaman ilmu terapan yang berhubungan dengan fungsi tubuh manusia seperti anatomi dan fisiologi. Anatomi adalah bagian-bagian tubuhnya, fisiologi adalah fungsi dari bagian-bagian tubuh tersebut. Oke, selanjutnya penerapan multidisiplin ilmu dalam mengatasi permasalahan tersebut. Nah, dalam mengatasi permasalahan ini jelas kita memerlukan, ilmu medis untuk, sebagai dasarnya, kemudian matematika, pondasinya, ilmu fisik, dan engineering. Nah ini ya, fisika dan engineering. Kemudian ada ilmu fisiologi, kemudian ada ilmu biomekanika, selanjutnya adalah psikologi. Jadi fisiologi, biomekanik, dan psikologi. Nah, di mana kesemuanya ini untuk mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan ergonomi kerja. Oke, jadi penggunaan semuanya untuk mengatasi permasalahan dari manusia tadi. Nah, selanjutnya adalah, masih bicara tentang pondasi. Nah, dalam fisiologi ini, sistem kerangka otot manusia ini meliputi yang pertama adalah kinesiologi, yaitu mekanika pergerakan manusia atau mechanic of human movement. Kemudian yang kedua adalah biomekanika, yaitu aplikasi ilmu mekanika teknik untuk menganalisis sistem kerangka otot manusia. Nah, yang selanjutnya adalah antropometri. Nah, antropometri ini untuk pengukuran dan deskripsi dari tubuh manusia, kemudian hygiene industri, yaitu pengendalian risiko kesehatan di lingkungan kerja. Selanjutnya adalah psikologi industri, yaitu sikap dan perilaku manusia dalam melakukan pekerjaannya. Nah, itu adalah pondasi dasar dari ergonomi kita. Nah, ergonomi diterapkan secara makro dalam hal
Yang pertama adalah sistem teknik sosial, yaitu yang berkaitan dengan struktur organisasi, kemudian berhubungan dengan kebijakan perusahaan atau kebijakan institusi. Selanjutnya yang berkaitan dengan proses kerja. Nah, di mana topik ini, pembahasan ini relevan terkait dengan pembagian shift kerja, penjadwalan, kepuasan kerja, motivasi kerja, dan pengawasan. Termasuk juga di dalamnya adalah kerjasama tim dan etika kerja. Nah, selanjutnya pengaruh organisasi dalam ergonomi kerja. Yang pertama adalah jelas sistem gaji. Yang kedua adalah pengawasan terhadap kualitas atau quality control. Yang selanjutnya adalah manajemen labor relation atau hubungan manajemen dengan tenaga kerja. Selanjutnya adalah mesin dan pekerjaannya, waktu lembur, kemudian shift kerja, kemudian waktu istirahat kerja. Nah, ini adalah bagian dari pengaruh organisasi dalam sistem pekerjaan ya secara ekonomi. Nah, selanjutnya adalah indikator di tempat kerja. Nah, untuk melihat apakah suatu tempat kerja itu memiliki permasalahan terkait dengan ergonomi, maka kita harus ada indikator yang menjadi acuan. Nah, dalam workplace indicator, kita mengenal yang pertama adalah performance deterioration atau penurunan kinerja dari pekerjanya. Kemudian quality problem atau permasalahan kualitas kerjanya. Selanjutnya adalah ketidakhadiran. Nah, ketika ada penurunan kinerja, kualitas bermasalah, tingkat ketidakhadiran meningkat, maka ini jelas ada permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi. Selanjutnya adalah keluhan ataupun kelelahan dan rasa ketidaknyamanan di tempat kerja. Nah, ketika ada komplain terkait dengan discomfort tadi atau ketidaknyamanan, maka perlu dievaluasi apakah itu berkaitan dengan desain proses kerja maupun desain peralatan pekerjaan yang digunakan. Ya, ini indikator yang kita gunakan sebagai landasan apakah ada permasalahan di tempat kerja. Nah, ini sebagai bentuk gambaran saja ketika teman-teman melakukan studi pendahuluan di skripsi nanti untuk penelitian, maka indikator di tempat kerja ini bisa dijadikan sebagai dasar penerapan dari permasalahan yang ada di tempat kerja. Nah, ketika ada permasalahan ini, maka Anda punya dasar untuk melakukan penelitian di tempat tersebut. Nah, selanjutnya sebagai pengantar ini kita akan membahas tentang pengendalian faktor bahaya lingkungan atau kontrol teknik. Nah, di sini ada beberapa hal. Yang pertama yang perlu dilakukan adalah kontrol terhadap mesin atau engineering control. Yang kedua adalah praktek kerja atau work practice. Yang selanjutnya administrative control atau kontrol administrasi. Kemudian yang terakhir adalah APD atau personal protective equipment. Nah, ini tingkatan-tingkatannya. Jadi untuk penggunaan APD itu merupakan upaya terakhir dari perusahaan atau dari pekerja dalam melakukan pengendalian faktor bahaya. Jadi yang diutamakan di sini adalah kita mengendalikan mesinnya. Mengendalikan mesin bisa dengan substitusi, bisa dengan eliminasi dari sumber bahayanya. Substitusi kita mengganti mesin yang berbahaya dengan mesin yang lebih aman. Eliminasi kita bisa menghilangkan faktor bahaya dari penggunaan mesin tersebut. Nah, kalau praktik kerja juga sama, kita bisa tentukan bagaimana proses praktik kerja yang lebih aman. Kemudian kontrol administrasi tadi saya sudah sebutkan, itu bagian dari makro ergonomi berupa shift kerja, rotasi, jam istirahat, dan seterusnya. Nah, yang terakhir adalah pengendalian dengan menggunakan APD. Jadi APD adalah pengendalian yang terakhir. Ya, ini bentuk-bentuknya engineering control ya, seperti desain stasiun kerja, desain peralatan, ruang operator, dan seterusnya. Nah, kemudian dari praktek kerja ya berupa teknik kerja, kondisi lingkungan kerja itu bisa kita sesuaikan. Administrative control seperti tadi ya, job rotation, maintenance equipment dan environment, kemudian risk break dan seterusnya. Ya, ini berkaitan dengan kontrol secara administrasi. Nah, ini yang berkaitan dengan APD atau PPE, Personal Protective Equipment, ya berupa sarung tangan, eh, dan lain seterusnya, masker, kacamata dan seterusnya. Ya, medical management ya seperti tadi untuk
treatment konservasi, kemudian medical treatment, rehabilitasi, dan seterusnya ini, bagian penting dari upaya pencegahan dalam bentuk medis ya, pemeriksaan ya, melakukan pengecekan awal sebelum melakukan pekerjaan itu merupakan, bentuk medical management yang dilakukan oleh, pihak perusahaan. Ya, ini beberapa referensi yang kita gunakan, teman-teman bisa lihat di dalam buku Tarwaka juga ada untuk, penerapan ergonomi lingkungan kerja, termasuk juga, buku dari Eko Nurmianto, Komero Ergonomik ya, juga bagus ya, teman-teman bisa buka semua di sini permasalahan ekonominya. Oke, baik, itu yang dapat saya sampaikan untuk pengantar kali ini, mudah-mudahan dapat, bermanfaat, sampai jumpa di sesi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.